Banyak orang tidak tahu kalau Kak Audra Patiasina pernah apa Kak? Really? Iya. Oh my god. Really? Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi bareng aku Yerni dan di samping aku kali ini udah ada Audra. Yeay. Dan seperti biasa tamu-tamu yang dihadirkan di Story Inspirasi adalah orang-orang yang pastinya akan membagi cerita-cerita inspirasi mereka. Nah, oleh karena itu sekarang kita mau kenalan dulu dengan Kak Audra supaya yang nonton ini bisa lebih dekat dengan Kak Audra. Silahkan Kak Audra untuk perkenalkan dirinya. Ini panggilnya apa nih? Guys aja. Oke. Halo guys, sementara nonton YouTube channel ini luar biasa banget. Thank you loh. Iya, Kak Kak Yani Audra. sudah undang Audra di sini. Perkenalkan, Beta Audra Patiasina, panggil saja Audra. Kesibukannya sekarang jadi public relation practitioner lah di salah satu hotel di Kota Ambon. Wow, luar biasa. Terus Kak Audra ini juga adalah co-founder salah satu komunitas yang juga sangat menginspirasi di Kota Ambon, Kak Audra ya. Leader dan juga salah satu co-foundernya. Karena kita yang bangun jujaro.id itu ada 3 orang. Oke. Jadi saya salah satunya dan juga sebagai leader. Luar biasa. Oke, jadi Kak Audra ini juga merupakan seorang perempuan yang punya banyak pengaruh positif juga untuk perempuan-perempuan lain di Kota Ambon ya. Jadi kita bakal ngebahas tentang Kak Audra sebagai seorang leader dan juga co-founder Jujaro ID. Mungkin Kak Audra bisa cerita buat teman-teman yang nonton, itu awalnya gimana sampai bisa kepikiran untuk bikin satu komunitas yang memang isinya itu cuma untuk remaja perempuan. Nah, itu gimana tuh Kak Audra? Semua berawal dari panggilan sih. Gitu. Ada di satu titik yang Beta merasa bahwa kita kan kebanyakan anak muda tuh pengen banget ngejar yang namanya ambisi. Yes. Pengen jadi ini. Iya, which is Beta juga punya. Cuman di sini ketika ada satu titik di mana Beta harus memilih antara panggilan dan juga ambisi itu. Yes. Ambisi Beta bahwa Beta tidak mau sama sekali pulang ke Indonesia bakalan. Pengen ke tour luar negeri, pokoknya pengen kerja di luar negeri aja. Makanya dulu pengen ambil pendidikan bahasa Inggris. Yeah. Nah, at the end harus panggilan Beta ialah pulang ngebangun generasi di Maluku khususnya perempuan gitu. Dan itu sebenarnya panggilan ini tuh sudah dari tahun 2000 gitu, lama banget. 20 tahun yang lalu. Oh my guys, God. gitu kan. Nah, akhirnya momen itu di tahun 2013 sebenarnya pulang ke Ambon setelah berkeliling itu dan berkecamuk di situ gitu. Udah panggilan itu sudah mulai jalan dengan berbagai macam bentuk, terlibat di berbagai macam organisasi juga. Namun akhirnya di akhir tahun kemarin sebenarnya sudah mulai berpikir untuk kiblatnya bangun satu komunitas yang benar-benar berdasarkan kita punya panggilan. Oke. Dan juga 2 teman yang sama ya, Katong bersahabat juga dari tahun 2000 sebenarnya. Luar 20 biasa tahun. ya. Dan Katong 3 punya calling yang sama juga. Dan akhirnya di awal tahun sebenarnya sebelum COVID kita ngebangun ini, sudah merancangkan semuanya. Dan COVID ini sebenarnya bagian dari kalau mau dibilang kelas akselerasi. Yes, benar. Percepatan untuk semua panggilan ini jadi nyata gitu. Dan puji Tuhan bahwa kalau memang hati membangun Maluku ada, jalan itu pasti terbuka saja gitu. Jadi ketika itu Tuhan mempertemukan kita bertiga tuh dengan orang-orang yang hebat yang benar-benar memperlengkapi ide semuanya untuk komunitas ini running. Dan tercetuslah komunitas ini dari bulan Maret sebenarnya sudah dari awal Januari, cuman kita baru mulai muncul di platform sosial media itu dari bulan Maret. Itu tahun sudah 2000 tahun ini. Dari tahun ini. Oh, kita baru mulai dari tahun ini. Oh, wow. Oke, gitu. siap. Cuman panggilannya udah dari 2000 gitu. Baru mulai dari tahun ini. Kenapa juga namanya Jujaro ya? Iya. Karena Beta backgroundnya pernah jadi Jujaro Maluku tahun 2008. Dia punya pageant. Yes. Gitu. Banyak memang orang yang bertanya-tanya ini bedanya apa ya? Iya, Jujaro ID saya sama juga Jujaro menanyakan. Karena awalnya kan ada Jujaro Mungare, Betul ini muncul banget. Jujaro ID. Gitu. Betul banget. Nah, kalau Jujaro Mungare sendiri itu pageant yang ajang pemilihan kayak putra-putri gitu lah, Nonanyong Ambon gitu dan Maluku waktu itu. Nah, di tahun 2008 waktu itu, kelihatan umur guys. Oke,
gitu. Di tahun 2008 puji Tuhan itu juara satunya dan mewakili Maluku ikut pemilihan Duta Wisata Indonesia masuk 10 besar. Wow, luar biasa. 2008. Nah dari situlah muncullah karena kalau misalnya kayak kita jadi jujaro ketika pageant waktu itu, ketika sudah jadi misalnya jujaro Maluku 2008 atau jujaro Maluku 2009, tidak ada lagi jujaro Maluku, jadi kita nggak ada mantan jujaro, jadi semuanya tetap jujaro gitu kayak gitu. Nah dari situ terbentuklah bahwa kayak karena jujaro Mengara itu merupakan kayak titik awal kita kenal semua ini dunia ini, jadi benar-benar pengen juga ngebangun. Jadi karena visi misinya dari tahun 2000 itu bahwa pengen ngebangun generasi perempuan, remaja perempuan Maluku, makanya itu sama dengan nama jujaro, yaitu perempuan muda Maluku yang belum menikah. Iya. Terus kalau misalnya nanti kita bakal kasih lihat nih profil dari Jujaro ID di sini. Teman-teman pasti bertanya-tanya ya, itu kan ada logonya kayak perempuan rambutnya panjang. Jadi mungkin Kak Uda bisa cerita ya tentang logonya itu. Mungkin nanti bisa ditampilkan. Yes, di sini. Okay. Logo ini puji Tuhan banget sih. Sebenarnya logo kita tuh ini baru rebranding. Jadi kita awal tuh dengan logo yang lain dan ini baru rebranding dengan logo sosok perempuan. Ada juga yang bilang bahwa itu mirip pulau gitu, ada yang bilang mirip perempuan gitu kan. Nah ini kembali lagi kita dipertemukan dengan sosok perempuan muda Maluku juga yang sementara kuliah di luar negeri, yaitu Sinta Lau. Dia yang merupakan logo designer dari logo rebrandingnya Jujaro ID. Dan dia sementara ambil art di Francisco sampai kelebet-kelebet di USA gitu kan. Jadi luar biasa dipertemukan dengan Sinta. Kemudian kita ngobrol soal ide dan dia tertarik karena dia juga pejuang perempuan sebenarnya, feminisme di sana. Dan akhirnya ketika kita ngomong soal ide, tercetuslah sosok perempuan Maluku yang dari dulu sudah menjadi kebanggaan nasional. Karena selama ini tuh orang berpikir kalau Hari Patimura tuh di 15 Mei itu dibikin sangat megah. Iya, dirayain ya. Hari sosok perempuan dari Maluku yang berdampak atau menjadi pahlawan perempuan nasional itu sangat sedikit atau jarang dirayain. Dan itu tanggal 2 Januari. Dialah Christina Martha Tiahahu. Jadi lewat ini semangatnya Christina Martha Tiahahu itu yang pengen kita ambil. Semangatnya untuk apa? Semangatnya untuk berontak bela kebenaran. Semangatnya untuk ketika dia memilih untuk mati di Laut Banda, dia memilih untuk memegang integritasnya, bahwa saya tidak mau mengikuti yang salah gitu. Saya mati atau saya tetap bisa merubah yang benar gitu. Dan dia mengambil momen untuk dia menahan memegang integritasnya, dan semangat itu yang pengen kita ambil. Dan tuguhnya dia juga di Karpan itu menengadah ke kota, itu artinya tubuh dia mati tetapi jiwanya, rohnya itu tetap dipercaya bahwa dia akan menjaga kota ini. Luar biasa. Jadi we believe that spirit, bahwa kalau Christina Martha Tiahahu beberapa tahun silam itu bisa untuk membuat satu legacy yang benar-benar spiritnya itu bisa berdampak besar untuk kita, bukan hanya Maluku tapi secara nasional Indonesia. Why not us gitu, sekarang giliran kita. Waduh, luar biasa banget. Ini semangatnya berapi-api sampai panas saya guys. Ya jadi itu memang logonya itu diambil dari inspirasi dari pahlawan perempuan dari Maluku, yaitu Christina Martha Tiahahu. Dan satu lagi warna kuningnya. Itu kenapa itu kan tuh warna kuning? Sama hitam, kan? Nah, sebenarnya warna asli Maluku itu ada 3. Kuning, hitam, sama merah gitu. Nah, kita ambil kuning sama hitam. Kalau kuning itu artinya kerajaan, dari kerajaan gitu. Karena Maluku sendiri kan diambil dari bahasa Arab, yaitu Amuk, yang berarti tanah raja-raja. Dan Jujaro itu juga sebenarnya kalau secara arti benarnya itu merupakan keturunan raja, anak perempuan keturunan raja. Dan kita percaya bahwa karena kita merupakan lahir di tanah raja-raja, so we believe dan kita semua adalah keturunan kerajaan. Kan? Hitam itu dulu nenek moyang kita itu hidup dengan alam, gitu. Percaya bahwa itu alam semesta, bahwa mereka makan, tinggal pakai semua dari alam yang memberikan. Jadi kita harus menjaganya, gitu. Nah, hitam juga berbicara alam semesta, bahwa
ada kekuatan lain di luar kita yang menjaga kita. Artinya kita percaya bahwa Tuhan itu ada menjaga kita. Jadi kita mengambil dua logo itu bahwa kita merupakan keturunan raja sebagai identitas kita yang kita harus tahu. Jadi perempuan Maluku itu tidak boleh merasa diri rendah karena kalian adalah perempuan-perempuan kerajaan yang bangkit untuk fight. Dan juga kita juga percaya bahwa ketika kita bisa maju, kita tahu bahwa kita juga harus menjaga lingkungan ini, menjaga alam ini sehingga semuanya seimbang, dan percaya bahwa Tuhan tetap akan menjaga kita. Ini luar biasa banget guys. Kita ulang tahunnya diambil dari tanggal Christina Martha Tierhau, itu tanggal meninggalnya itu tanggal 2 Januari. Oh, jadi 2 Januari dijadikan sebagai ulang tahunnya komunitas Jojaro ID. Aduh, luar biasa banget. Terus kalau nggak salah kemarin-kemarin itu Kak Audrey udah ngadain eventnya dari komunitas Jojaro ID, event perdana ya. Wah, luar biasa. Selamat Kak, udah selesai ya. Udah selesai. Nah, itu udah selesai setengah. Jadi masih lanjut lagi. Oke, jadi itu ada camp online yang diadakan oleh komunitasnya Kak Audrey ini. Itu Kak Audrey mungkin bisa cerita ketika orang mengikuti camp online itu apa yang didapat, kemudian kenapa dari Jojaro ID mau ngadain kayak gitu, alasannya gimana? Sebenarnya kita Jojaro.id ini sudah lewat platform, sebenarnya banyak yang sudah kita buat sih sebelum ini, kayak seperti kita bikin quotes gitu untuk memotivasi teman-teman bahwa apa yang kalian ngerasa juga kita rasa, tapi problemsnya ialah bagaimana kita mencari solusi untuk apa yang kita alamin gitu. Nah itu kita berusaha menjadi at least sharing solusi, siapa tahu itu menjadi solusi buat teman-teman lewat quotes. Kemudian kayak kita bikin begini juga, story tapi lewat platform sosial media gitu kan. Kita menghadirkan sesuatu inspiratif juga, bukan hanya perempuan, ada juga prianya, untuk benar-benar menceritakan bukan kesuksesan mereka sukses semua sudah tahu, tetapi yang penting sebenarnya banyak orang tuh bertanya rahasia sukses apa sih, tapi sebenarnya kalau kalian mau lebih sukses dari mereka, kalian tidak boleh tanya sukses kalian apa, tapi gagal kalian apa. Tujuannya ketika kita tahu orang sukses itu punya gagal, kita bisa sukses seperti mereka tapi tidak melewati kegagalan itu. Kayak gitu. Jadi yang mereka sharing ialah kelemahan mereka, kegagalan mereka, bahkan rasa insecurity mereka. Itu yang mereka sharing, bahwa kalau misalnya mereka bisa fight lewatin itu, teman-teman juga bisa. Jadi belajar dari kejatuhan mereka juga. Yes, benar banget. Nah kemudian yang paling terakhir ini terbaru ialah Jojaro Camp Online, atau kita singkat You Can gitu. Namanya aja You Can. Jadi temanya tuh empowering girls, tagline-nya empowering girls to speak gitu. Kenapa kita ingin memberdayakan generasi remaja perempuan untuk bisa berbicara gitu, karena kita nih sistem patriarki gitu. Patriarki, kita sudah terkungkung bahwa ketika laki-laki ada bicara atau orang tua ada bicara, kita harus diam gitu, apalagi perempuan gitu. Zaman dulu tuh benar-benar cuman masak aja di dapur. Bahkan sekarang belum pemerataan itu juga gitu. Masih kental sampai sekarang. Masih berpikir itu, tapi kasihan teman-teman yang di luar sana yang orang tua bilang kuliah tinggi-tinggi jo tanpa dapur kan. Nah itu yang harus kita dobrak. Iya gitu. Benar banget. Kita dobrak lewat ini, makanya kita masuk dalam satu camp, mau bawa teman-teman satu camp dari 80 orang yang daftar waktu itu, puji Tuhan event pertama, dan akhirnya kita pilih 15 orang. 15 orang ini kenapa kita mempersempit, karena one on one-nya biar dapat. Ketika kita ngajar itu lebih kalau kita lebih pikir tuh quality over quantity, kualitas yang lebih matter sih daripada jumlah. Kita didik 15 orang ini, tapi yang tidak lolos itu sudah masuk dalam komunitas. Jadi komunitas kita, mereka sudah masuk di situ. Artinya teman-teman 15 ini yang mereka dapat, kita puji Tuhan juga dapat trainer-trainer yang punya hati juga yang sama. Kemarin ada dari Kakak David, Kakak Doni, news anchor-nya Liputan 6 SCTV, kemudian special trainer kita ada Billy Mambrasar, staff khusus presiden gitu, yang juga punya hati di sini. Nah teman-teman di situ dididik, materi-materinya itu bukan mengenai materi yang lazim teman-teman dapat di sekolah. Malah kita mau buka satu materi yang teman-teman jarang dapat, tapi itu materi yang paling penting. Kenapa? Knowledge itu teman-teman bisa dapat tinggal searching gitu. Benar. Tapi kalau mengenai psikologi, mengenai soft skill, mengenai character building, nggak cuma hanya bisa dengan baca gitu. Itu benar-benar harus dididik, di sharing pengalamannya. Itu yang pengen kita gaining, bahwa kalian boleh pintar gitu. Orang pintar bisa untuk mencapai kesuksesan, tapi untuk menjaganya butuh orang yang berkarakter. Jadi
Jadi kalian harus mau sukses, mau mempertahankan itu disiapin sama karakternya. Jadi mereka digodok dari sisi psikologi, bagaimana mereka menemukan siapa diri mereka, jati diri mereka. Karena zaman sekarang kan labil. Saya pengen jadi ini, pengen jadi itu, pengen kayak ini, pengen kayak itu. Apalagi remaja ya. Betul banget. Dan kita membiarkan lingkungan kita tuh ngejudge kita. Gitu, ngejudge kita tuh secara tidak langsung kayak, apalagi orang tua zaman baby boomers ya. Di Amaluku ini masih kental banget ya kayak betul setuju. Sebelah rumah tuh dokter. Padahal anaknya nggak suka IPA, anaknya hebatnya misalnya di dancing atau itu. Yang menurut orang tua ya masih ada di Maluku ya, kita nggak bisa nutup mata. Nyanyi mau makan apa, nari mau makan apa, jadi YouTuber misalnya mau makan apa. Gitu. Benar banget. Gitu. Maunya kerja kantoran semuanya. Nah itu yang pengen kita dobrak. Bahwa aku setuju. Kita rapatkan barisan. Kita dobrak. Benar. Saya selalu kasih contoh, kalau almarhum mami selalu kasih contoh saya, dan saya sekarang pengen contohin adik saya. I wanna cry gitu, kayak adik saya passionnya itu di dancing gitu. Dia pengen jadi satu saat pengen jadi penari yang hebat di luar sana. Dan banyak keluarga bahkan orang di sekeliling dia sekolah kuliah teknik juga, kayak macam mau jadi dancer terus mau makan apa ke depannya gitu. Saya udah pernah dobrak ini, makanya saya bilang kejar semuanya, yang penting bertanggung jawab. Sudah mulai dengan kuliah, akhiri. Entah nanti mau selesai pas 7 tahun juga gak masalah. Yang penting kejar juga passion, karena tidak semua anak muda itu bisa dapat passionnya. Jadi kalau misalnya udah dapat passion tuh kejar itu banget gitu, dan harus punya lingkungan yang mendukung. Gitu. Jadi adik saya juga jaga marah bahwa jaga harus balance waktu gitu kan, tapi kan cowok tuh susah multitasking. Ya maksudnya nggak apa-apa tertatih-tatih, yang penting sampai kepada tujuan. Dia semua akhirnya ikut dancing. Dia kalau nggak kalau tahu yang PhD crew itu ikut sampai lomba hip hop internasional di Jakarta, juara 2, juara satunya tuh Brandon yang waktu itu juara Indonesia Got Talent Station. Nah itu juara satunya si Brandon, juara 2-nya adikku. Luar biasa gitu. Terus tahun ini yang paling itu ikut hip hop di lomba hip hop internasional Jakarta. Terus tahun ini dia terpilih waktu itu nanti untuk ke Belanda tahun depan di acara di Kakehang gitu. Dan itu buat beta gini, itu dia kejar passionnya gitu. Whatever the reason, dia tahun depan harus menyelesaikan kuliahnya. Beta bilang buat Petra, tertatih-tatih, yang penting lo kejar passion gitu. Mau jadi dancer ternama, kejar itu benar-benar gitu. Fokus, artinya gini, bertanggung jawab dengan apa yang kalian pilih. Whatever yang kalian pilih gitu. Orang bilang mau apa tutup telinga gitu. Karena di keluarga beta yang paling tua, beta sudah bisa membuktiin itu bahwa beta keluar dari jalur semuanya, tapi I can prove myself gitu. Artinya mereka sudah apa-apa sedikit, oh ya kakak terus ini gimana, akhirnya semua udah ngikutin. Karena orang tua, teman-teman kalau lihat ini, teman-teman muda, orang tua tuh mereka nggak suka proses, mereka cuma mau hasil. Benar nggak sih? Bener banget. Benar banget. Kalau misalnya kita tertatih-tatih, si Piko apa tuh? Apa barang bodoh-bodoh tuh misalnya gitu kan? Tapi nanti kalau anak sudah juara 1 tuh, bagus sih bisa itu baru yang kayak semangat gitu. Nah makanya kalau misalnya orang tua belum percaya kepada kita, kalian belum push yourself to the limit, kalian benar-benar masih harus berusaha keras lagi untuk buktikan buat orang tua bahwa kalian tuh bisa. Saya dari dulu tuh ditargetkan untuk jadi dosen. Itu nggak bisa, harus jadi dosen gitu. Sampai udah waktu itu habis kuliah ditawarkan dari kampus pengen kuliahin terus pengen jadi dosen gitu. Beta tolak sih, maksudnya beta tipikalnya suka ngajar, makanya kenapa terbentuk Jejaro Camp Online. Di situ kan ngajar anak-anak gitu, tapi nggak di lingkungan pendidikan yang resmi, yang dimana beta harus ngikutin mereka punya kurikulum, struktur, sistem gitu. I wanna make my own system. Beta pengen bikin beta pun sistem baru yang sesuai. Karena maksudnya bukan beta ngerasa lebih pintar dari yang lain, enggak. Maksudnya ini berdasarkan passion gitu. Kembali lagi ke passion, kembali lagi ke calling. Beta bikin Jejaro Camp Online, bahkan Jejaro.id ini semua berdasarkan semua pengalaman yang sudah beta timba sih. Banyak hal kayak macam kemarin pergi ke Jepang ASEAN wakil Indonesia, itu juga bikin penulisan di bidang pendidikan, terus studi banding di sekolah-sekolah di sana. Makanya di SD di sana, SMP, lihat mereka cara belajar. Mereka cuma dalam kelas 10 orang tapi guru 2. Di sini satu kelas 30-50 orang, guru 1. Kurang efektif. Betul banget. Jadi itu benar-benar bikin buka beta punya wawasan. Artinya gini, kenapa banyak yang bilang sudahlah kau udah kerja, juga punya suami, udah punya keluarga, ngapain susah gitu kan. Nah buat beta
Beta ada di titik sekarang karena dikasih gratis banyak sama provinsi ini, bahkan sama Indonesia gitu. Dikasih kesempatan ikut Jornongare, kemudian yang ke pertukaran pemuda itu juga dikasih free sama pemerintah. Ya, this is my time untuk balas juga kasih buat free. Makanya teman-teman Joro Camp Online juga kita bilang kalian ngikutin ini free. Contohnya kalian dapat materi-materi itu tuh kalian butuh bayar tuh berjuta-juta. Salah satu materi aja kayak public speaking itu harus bayar 10-15 juta gitu. Tapi kalian bisa dapat itu free gratis. Karena kalian dapat gratis, kalian juga harus kasihnya gratis ke orang lain. Iya, berbagi. Makanya after ini teman-teman, makanya tadi itu bilang 50% artinya gini, programnya sudah selesai, iya. Program untuk campnya udah selesai, iya benar. Cuman itu merupakan titik awal. Mereka sudah dapat pengetahuannya. Nah sekarang untuk implementasi. Iya, itu yang paling penting sebenarnya. Di saat ini, di bulan ini mereka bulan untuk godok. Mereka semua punya program karena semuanya sudah disatukan dalam program. Programnya banyak dan kita juga shock sih dengar mereka punya program-program yang karena programnya bukan hanya sekali. Karena kalau misalnya teman-teman mau bikin program sekali, banyak kok yang bikin webinar, banyak yang bikin seminar. Tapi what's next? Itu yang paling penting. Bikin program yang dia sustainable, yang harus berkelanjutan. Itu yang lagi digodok. Mereka lagi kumpulin research, kolaborasi sama orang lain. Nah mulai Oktober ini udah mulai bikin merealisasikan mereka punya program. Dan itu awal, artinya bukan hanya mereka kayak kalau kita di pageant tuh kan cuma 1 tahun, jadi enggak, seumur hidup. Iya, luar biasa banget seumur hidup. Jadi makanya kenapa paling penting punya hati, karena dengan punya hati lu bisa bertahan. Kayak kerja YouTube jadi kan harus punya passion. Kalau berdasarkan pikir duit dulu udah mundur. Iya, betul sekali. Kalau punya passion bakal tetap jalanin. Jatuh bangunnya tuh ya udah jatuh belajar, karena gini nggak pernah ada namanya gagal. Kalau jatuh itu belajar lebih bijak, kalau sukses itu kemenangan. Luar biasa. Iya, jadi kayak gitu. Terus satu lagi Kak Em, dari tadi Kak Uda ngomong, kita bisa belajar bahwa Kak Uda kan backgroundnya itu pendidikan, tapi tidak selamanya gitu loh. Kalau kita backgroundnya pendidikan, kita harus jadi PNS, jadi guru, jadi dosen. Banyak hal yang bisa kita lakukan ya kreatif gitu. Betul banget. Itu dia orang-orang yang masih harus diperbanyak gitu ya. Anak-anak muda Maluku tuh ketika beta masuk di Joro Camp Online ini, bahkan sebelum-sebelumnya tuh gila, mereka tuh kreatif loh, pintar-pintar. Cuman itu juga sebenarnya jadi beta punya satu catatan, karena beta juga tipikal yang sama. Ada 2 tipe sih, ada yang kayak pintar tapi diem aja, kayak ya sudahlah, beta begini aja, sudahlah, kalian aja. Ya sudahlah. Padahal pintar gitu. Terus ada yang berapi-api pengen bikin ABCD, beta tipenya gitu, pengen bikin tapi nggak pernah jadi. Kenapa? Karena pengen semuanya. Iya, banyak yang dipengen. Nggak tahu gimana realisasikan ide ini jadi kenyataan gitu. Makanya teman-teman ini butuh disentil. Disentil artinya ada yang diem-diem itu disentil, bangun bisa gitu. Tapi ada yang kayak macam banyak, mari bantu gini loh. Kamu mau bikin apa? Fokusin di satu dulu. Fokus. Selalu beta bilang ke teman-teman, mulai dari apa yang kalian bisa. Itu paling penting. Karena kebanyakan kita mau begini, tapi misalnya timnya belum ada, pengen bikin YouTube, tapi yang orang bikin videografernya belum ada, nggak tahu cara ngedesainnya. Mulai dari apa yang kamu bisa dulu, gitu. Benar. Jangan mulai dari apa yang tidak bisa. Benar. Kalau kita mulai dengan apa yang kita bisa, percayalah, if this is your way, ketika itu jalan kalian tuh kebuka aja, nggak tahu orang dari mana datang aja bantu. Kayak gitu. Benar. Itu aja sih. Iya sih, luar biasa. Terus Kak Oda, nah tadi kita sudah sentil ya soal kebanyakan orang tua itu pengen kita tuh kayak kerjanya kantoran, PNS, bukannya merendahkan profesi PNS atau gimana ya, bukan. Saya lahir saya makan PNS. Saya hidup sampai sekarang gaji PNS, guys. Tapi maksudnya kita mau bilangin buat teman-teman bahwa bukan cuma satu jalan itu loh. Indeed, benar sekali. Jadi kita punya banyak cara, itu bisa membantu daerah juga untuk ngurangin pengangguran. Bener kan Kak Uda? Maunya kita tuh kantoran atau maunya kita tuh ya udah tes PNS aja biar aman, biar dapat pensiun gitu. Trik dari Kak Uda itu gimana tuh? Kalau beta sih I don't know ini bisa dicontoh atau sen ya, tapi beta tipikalnya suka pendobrak. Maksudnya pendobrak untuk seperti itu. Makanya kenapa bisa ada titik saya sekarang tuh karena dobrak budaya itu. Karena kalau tidak generasi kita yang dobrak mau siapa lagi? Permasalahannya ialah kamu harus bertanggung jawab dengan apa yang kamu punya. Udah disiplin belum?
udah misalnya bertanggung jawab, artinya bikin ini tuh bukan atas dasar idealisme doang, tapi realitanya juga bagaimana. Udah pikir masak-masak sebelum kamu dobrak itu, gitu. Jadi kadang ada yang pengen dobrak, tapi habis itu gimana ya, kayak bikin karena ada teman yang ajak, karena bikin ini karena seru-seru, terus langsung drop. Artinya drop itu langsung jadi orang tua akhirnya nge-blame. Nah, itu coba kaseng. Betul kaseng, kita bilang apa kaseng gitu kan. bener. Makanya harus bertanggung jawab dulu, maksudnya apa ya, rasa diri lah orang Ambon bilang. Misalnya kalau kita udah bisa tahu bahwa kita bisa ngedobrak itu, dobrak gitu. Tapi ya I believe, bahwa percaya aja, misalnya kalian orang tua tuh kadang marah, tapi di satu sisi dong kayak coba kita mau lihat, coba bikin aja gitu. Kalau misalnya mereka mau lihat dulu, karena orang yang kerja di dunia kreatif tuh betul percaya bahwa mereka tuh orang-orang gila semua dalam tanda kutip. Bener banget. Kalau nggak gila nggak bisa kreatif. Iya, benar dalam tanda kutip ya. Artinya bahwa pengen bikin YouTube, kecil-kecil aja dulu. Masa orang tua pantau kalian 24 jam juga kan gitu kan. Dari kamar mau hey guys gitu-gitu bikin aja gitu. Iya benar. Ide tuh kebanyakan kita tuh tunggu kesempatan baru bikin ide. Gitu. Enggak, ide bikin aja dulu. Iya, setuju. Bikin aja dulu semua persiapan kalian, karena saya percaya kesuksesan itu pertemuan antara persiapan dan kesempatan gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau kesempatan tuh bakal datang aja. Permasalahannya kesempatan datang kalian belum siap juga zong. Triknya tuh kayak gitu dari Kak Audrey ya gitu. Oke, terus kalau Kak Audrey sendiri, kenapa Kak Audrey memilih lebih ke remaja perempuan? Kenapa tidak remaja cowok? Ya mungkin ada yang bertanya kayak gitu ya. Kenapa remaja perempuan? Bukan juga karena saya perempuan, karena memang zaman saya waktu saya dapat panggilan itu di tahun 2000, realita generasi remaja perempuan Maluku saat itu tuh miris. Wow, kenapa tuh? Miris di waktu zaman saya. Nikah muda udah nggak bisa bilang. Kekerasan bukan hanya dalam pernikahan, tapi kekerasan pacaran nggak bisa. Waduh, sadis ya. Cewek-cewek yang zaman itu waktu itu yang kita pikir cewek hits ya, zaman-zaman SMP, SMA saat itu tuh ngerasa bahwa tiba-tiba besok sudah pikul ransel gitu. Itu kayak miris, kayak langsung nyelekit, kayak macam Tuhan, maksudnya why this generation gitu, kenapa generasi ini maksudnya bayangkan kalau generasi remaja model kayak begini, gimana generasi kedepannya. Benar, sayang banget. Betul, satu. Terus yang kedua, satu generasi ini itu lahir dari generasi perempuan. Iya, benar. Generasi perempuan nggak bener, ya udah selesai itu generasi gitu. Karena pendidikan awal tuh dari mamanya. Iya, benar. Gitu. Mamanya yang harus dipersiapkan. Di Jepang waktu itu yang Meta pergi, awal ketika ada ibu-ibu hamil, itu langsung ibu-ibu ada punya kelas, pemerintah bikin kelas khusus. Jadi ibu-ibu hamil tuh tiap hari belajar matematika, belajar segala-gala. Benar, tapi penting tuh harusnya. Yes, itu harus Indonesia bikin. Jadi belajar semua supaya anaknya lahir, satu anaknya pintar karena otaknya distimulasi terus. Terus yang kedua, ketika anak-anak dibrojolin tuh yang ngajar semua pendidikan pertama orang tua. Orang tua ajar semuanya. Kayak gitu. Jadi kayak macam kita berpikir bahwa perempuan ini mengambil role yang paling penting dan terutama untuk satu generasi ke depan tuh mau jadi seperti apa gitu. Bukan juga karena kita perempuan, karena itu yang kita lihat dua realita itu. Makanya kenapa tercetuslah itu, dan juga kenapa remaja, karena kita percaya bahwa untuk mempunyai satu generasi perempuan tuh, mama-mama atau generasi perempuan dewasa yang juga sudah hebat, harus dibentuk dari generasi remaja perempuan yang kuat gitu. Kita harus punya fondasi yang kuat, karena kalau ngebentuk yang dewasa udah agak susah. Kalau kita ngebentuk mulai dari remaja, masa depan mereka udah benar-benar kita bisa setting nih gitu. Jadi ambil dari akarnya nih. Betul banget, yang harus kita bentuk gitu. Karena itu istilah apa ya, yang kecil teranja-anja, besar terbawa-bawa. Oh iya benar. Jadi kalau udah kecil dianja-anja dengan hal yang buruk bla bla bla, yang besar ya kayak gitu. Susah merubah yang udah karatan gitu kan. Jadi sama juga kayak istilah kecerdasan anak tuh dia turun dari kecerdasan ibunya. Betul banget, tapi itu betul banget. Makanya perempuan tuh harus di ini ya. Iya. Jadi informasi dari Jojara ID ini gimana tuh? Yang kegiatan kayak camp online yang diadain kemarin, mungkin kemarin ada remaja-remaja lain yang ketinggalan informasi dan nggak bisa ikut. Apakah ada informasi akan diadakan lagi itu setahun sekali atau gimana tuh? Coba Kak Audrey kasih informasi. Ini langsung kita jawab deh sih. Iya boleh. Karena pas waktu ketika udah mulai camp baru itu banyak banget. Kakak ini kapan lagi baca? Kapan lagi berikutnya? Benar-benar. Gitu. Nah, karena ini teman-teman ini bukan kegiatan pager atau kegiatan yang sejenis webinar yang sekali bikin selesai. Tadi sudah dibilang
teman-teman ini harus bikin mereka punya program. Program mereka matang 1 tahun. Kita butuh persiapan itu 1 tahun. Artinya 1 tahun ini mereka nanamin fondasi nih. Tahun-tahun depan mereka sudah bisa mulai running dengan udah bisa tahu dia punya smoothnya seperti apa kayak gitu. Nah, kita butuh 1 tahun untuk ngedidik ngebangin teman-teman ini untuk semua program-programnya settle. Makanya untuk rekrut baru lagi tuh di tahun depan. Baru kita akan rekrut lagi. Dan kalau misalnya corona ini sudah selesai, makanya mungkin kita bakal bikin tuh offline karena memang konsep awalnya tuh pengen bikin Jujaro Camp saja gitu, yang benar-benar semuanya ditampung di satu tempat gitu kan. Nah, kalau misalnya corona sudah selesai, maka kita akan bikin sih offline aja. Jadi pantengin aja itu Instagramnya Jujaro ID, nanti kita taruh di sini. Oke, aku mau nanya lagi nih ke Kak Audra. Kak Audra, dari sosok Kak Audra yang kayak gini, pernah nggak sih merasa kayak insecure terhadap diri sendiri dalam karir, dalam membangun komunitas dan sebagainya? Pernah nggak sih? Pernah banget. Jadi insecure itu pasti, tetapi apakah masalah dia mengintimidasi, itu yang jadi masalah. Gitu. Jadi sebenarnya kalau mau dibilang bangun Jujaro.id ini juga sebulan awal itu beda insecure banget. Banget. Ini ternyata inner circle ya. Ini inner circle doang yang tahu, juga nggak semua komunitas Jujaro tahu ini. Ini eksklusif juga banget. Di bawah. Beta tuh kan tipikalnya spotlighted banget anaknya. MC, suka karena di dunia entertainment, suka muncul di mana-mana depan TV, jadi pengen yang di mana-mana gue lah gitu kan. Mau menunjukkan diri. Gitu. Dan Beta percaya juga bahwa ketika orang mau bangun perusahaan, mau bangun komunitas, bangun apapun, ketika dia yang bangun, dia yang mengepalainya, dia pasti pengen juga munculin diri gitu. Tapi dari awal bangun, Beta sama teman-teman, Beta ajak teman-teman tim untuk kita punya mental pelayan gitu. Artinya kita behind ini, kita di balik itu, kita kerja aja biar orang tuh lihat kerja, bukan lihat siapa gitu. Karena ngebangun komunitas itu dua sih, lu pengen komunitasnya yang hebat apa leadernya yang hebat gitu. Kalau leadernya hebat, ada sih bisa narik orang banyak gitu kan, narik orang banyak. Tapi ketika lu nggak ada, terus muncul leader yang kapasitasnya di bawah lu, bakalan nggak terlalu dilirik tuh komunitasnya. Tapi kalau komunitasnya hebat, mau berganti-ganti apapun tetap aman. Nah, makanya ajak teman-teman semua untuk bangun komunitas dengan mentalnya komunitas yang diangkat. Cuman itu 1 bulan awal tuh bener-bener yang kayak kita kan bikin kayak Jujaro Inspiring. Jadi kayak muncul sosok inspiratif di situ. Banyak yang tanya, kok Kak Audra nggak ada yang circle-circle Beta yang tahu bahwa Beta yang dirikan juga sama beberapa temen gitu kan, kok nggak ada gitu. Dan dari situ kayak Beta insecure. Akhirnya sebulan awal tuh kayak macam Beta shut down my social media. Terus Instagram Jujaro itu waktu itu Beta masih yang pegang, dikasih buat social media koordinatornya Ayu waktu itu, pegang dong. Beta kok yang insecure tuh kayak gini. Beta juga pengen muncul kayak gitu. My humanity side, mereka maksudnya I built this gitu loh gitu. Beta juga jadi muncul. Ada pernah rasa kayak gitu ya? Betul banget. Tapi akhirnya di situ Beta satu minggu lebih di situ Beta shutdown Instagram, dan situ ambil waktu untuk tenang, talk to myself, berbicara sendiri. Kayaknya apa sih tujuan saya bangun komunitas ini? Dari situ Beta dapat satu kata, satu istilah, humility leadership, kepemimpinan yang melayani. Dari situ baru Beta tahu bahwa lu pengen apa? Ngebangun generasi, melayani ini generasi. Berarti jadi apa? Pelayan. Yang dikenal apa? Ya generasinya, bukan pelayannya dong. Luar biasa banget, benar-benar. Dan dari situ baru Beta sadar bahwa wow. Dan dari situ akhirnya Beta fighting lagi, dan dari situ Beta tahu bahwa untuk apa Beta bangun Jujaro ini, Audra harus mati. Audra harus mati. Yang harus bangkit ini generasinya. Kayak gitu. Nah, dari situ momen itu I shout down myself, gitu ya. Itu perjuangannya nggak. Banyak teman-teman komunitas juga yang bilang bahwa nggak gampang ya Kak Audra, nggak gampang. Nggak gampang untuk saya matiin, saya punya diri untuk orang lain tuh yang bangkit. Buat Beta dari situ Beta merasa bahwa itu salah satu perjalanan yang kalau bahasanya tuh hijrah kayak gitu, kayak dari Audra yang gini jadinya Audra begini. Artinya ketika saya mau naikin orang, Beta harus siapin Beta pundak untuk diinjak dan orang lain naik. Artinya Beta yang sering dilihat, orang lainnya yang dilihat.
I don't really care with that. Kenapa? Karena beta punya masa spotlight menurut beta sudah selesai. Gitu. Saatnya ini momennya beta regenerasi untuk teman-teman lain yang naik gitu. Artinya beta makanya kenapa kalian harus jadi. Ya, beta teman-teman semua kalian harus jadi gitu karena I don't really care dengan apapun yang orang pikir. Lihat mereka aja 15, mereka kan waktu itu saya minta suruh tulis penulisan apa yang mereka dapat, metamorfosis apa yang mereka dapat. Lihat mereka nulis aja terus di situ ada bilang, "Oh, terima kasih buat Kakak Audra bla bla bla." Itu aja udah. Beta bilang having you guys itu lebih dari beta dapat berjuta triliun lotre gitu. Kayak dapat kalian dengan kalian, lihat kalian sukses itu satu perasaan yang nggak bisa dibeli sama apapun. Iya, benar banget. Itu keren banget. Jadi kayak macam dari situ itu momen puji Tuhan itu bangun Jujaro beta malah belajar banyak gitu. Karena susah kalau misalnya teman-teman bilang pengen ngebangun Maluku, pengen ngebangun ya let's say provinsi ini atau bangun Ambon, terus kalian masih bilang saya, kalian harus mulai dengan kita, kalian harus mulai dengan kami gitu. Karena kalau misalnya mulai dengan saya, ego dalam dunia ini kalau tidak ada ego maka dunia ini damai. Ego itu yang bikin hancur semuanya. Maka kita juga belajar yang gampang untuk matiin ego, matiin siapa beta gitu. Dan tapi puji Tuhan bahwa lately karena menurut beta tuh ketika komunitas ini sudah bersuara, orang-orang juga ATM tuh bakalan nanya kenapa sih, ada apa sih dengan Ambon, apa sih dengan komunitas itu gitu. Kayak gini kan baru dong, maksudnya panggil di sini buat beta sering mau kayak macam kita punya Jujaro Story, malah beta sering mau beta yang tampil kayak teman-teman presenter yang lain yang tampil gitu. I mean like beta bahagia sekarang ketika beta lihat semuanya tampil. Tapi beta sering tampil. Tapi dari situ itu butuh proses. Makanya bangun Maluku ini butuh hati. Kalau lo pengen bangun ini karena pengen nunjukin siapa kalian atau pengen nunjukin kapasitas kalian, nggak bakal bisa bertahan lama sih mungkin. Beta juga bisa bicara banyak karena komunitas juga ini baru. Cuman kayak macam menurut beta apa ya, hatinya tuh bakal nggak nyampe gitu ke orang lain. Tapi kalau kalian bangun dengan hati yang hamba, yang benar-benar pengen melayani, itu luar biasa. Karena kemarin tuh beta juga belajar banyak dari Billy Mambrasar kasih materinya kan kasih leadership skill. Dari situ dia tekanin juga soal humility leadership, bahwa di dunia bahkan orang-orang hebat di luar sana itu udah nggak main otoriter, udah nggak main zaman kayak gitu. Gitu udah main zamannya apa namanya nih, Jack Ma tuh ingat Jack Ma tuh bilang kayak gini bahwa beta saya butuh jadi pintar untuk bisa bikin satu, dia kan yang punya Alibaba kan, beta saya butuh jadi pintar untuk bikin satu hal yang besar. Beta punya leadership yang hebat untuk beta bisa kerahkan orang-orang pintar. Kayak gitu. Jadi zaman sekarang jadi leader tuh bukan kayak macam lu bikin ini, kamu bikin ini, enggak. Oke, duduk sama-sama, kita bikin apa? Kamu bikin apa? Silakan jalan. Yang penting kamu bikin big picture-nya. Beta punya tugas karena sebagai leader bikin big picture-nya. Teman-teman kayak desain semuanya beta kasih kebebasan untuk bikin. At least itu kejar deadline, at least itu sesuai dengan kita punya core dari komunitas ini, jalanin. Kayak gitu tuh penting sih. Luar biasa sebenarnya. Jadi itu ada kisah di balik Jujaro ID, ada cerita gimana seorang yang aku harus jadi kita mengorbankan dirinya dan menjadi kita. Itu nggak gampang tapi itu nggak gampang dan tidak semua orang bisa seperti itu loh Kak Audra. Dan harus bisa. Gitu. Harus mengalahkan ego aja. Jadi pasti teman-teman yang nonton juga pasti banyak belajar dari proses itu ya Kak Audra ya. Kita percaya kalau misalnya sudah ada satu orang misalnya di beta komunitas sudah begini dan kita bisa keluarin itu ke teman-teman beta selalu bilang kalau beta bisa sampai di 50, teman-teman harus sampai di 500 kayak gitu. We have to more than me. Kalau enggak beta gagal. Karena yang saya sudah jadi leader ketika saya bisa create leader. Iya, benar. Jadi menurut beta kalian harus bisa lebih dari beta. Makanya kenapa di Jujaro Camp Online itu setelah program camp ada namanya monitoring evaluasi. Teman-teman tuh kita cucur banget satu wine. Kita benar-benar kita ngedidik anak-anak dari awal. Puji Tuhan semua punya hati untuk membangun. Business luck. Ya semoga Jujaro ID tetap menginspirasi banyak orang ya Kak Audra. Tetap menjadi berkat juga buat banyak orang.
Betul. Jadi maksudnya ini pesan sih juga sharing buat teman-teman semua bahwa ketika mengalami insecure, merasa dibanding-bandingkan sama orang lain, bahkan sama keluarga kalian sendiri, nggak apa-apa. Jangan biarkan di luar itu intimidasi atau impact buruk buat diri kalian sendiri. Tiba-tiba rasa kayak dia bisa gitu sih, nggak apa-apa. Tapi permasalahannya apa yang kamu mau lakukan ke depan itu masalah. Yes. Gitu, apa kamu mau ikut jejak dia atau kamu mau jalan aja terus? Karena beta selalu bilang buat teman-teman, timeline orang tuh beda-beda. Kayak timelinenya beta beda sama Kak Ira, semuanya beda-beda gitu. Jangan, dan percepatan kita juga beda-beda gitu. Jangan samakan ya. Misalnya beta terlahir sebagai kura-kura, beta sih bisa bilang dong ikan lebih cepat dari beta. Iya benar. Itu kata Kak Billy gitu, bilang kayak gitu. Kita nggak bisa bilang kura-kura apa ikan tuh lebih cepat dari kura-kura. Ya kura-kura udah diciptakan untuk jalannya lambat, ikan udah diciptakan untuk jalannya cepat. Permasalahannya kadang kita stres karena si kura-kura ini lihat ikan, pengen kayak ikan. Itu yang bikin kita stres. Padahal bagaimana bisa coba? Betul banget. Jadilah seperti yang kalian punya dan jangan terpengaruh terhadap timeline dunia. Kayak orang bilang, lu harus nikah 26, 27, lu harus punya anak begini-begini di umur sekian, nanti jadi perawan atau gimana. Hello, hidup kita tidak tentukan buat itu guys. Kejar apa yang kalian harus kejar, karena menikah ini bukan mengenai masalah perjalanan bisa go and back gitu. Dapat tiket pergi sayang, saya dapat tiket pulang. Sekarang kita bakal rapid test Kak Audra. Saya mau pulang. Jadi seperti biasa di Bastory Inspirasi, di Bastory Inspirasi kita bakal rapid test semua tamu di Bastory Inspirasi. Jadi ada 11 pertanyaan. Aduh, wadidaw. 10 plus 1 pertanyaan yang wajib dijawab cepat oleh Kak Audra Patiasina. Aduh Tuhan, saya paling tidak suka begini. Oke, Kak Audra siap Kak? Tidak. Siap dan tidak siap, mari kita hadapi mulai. Okay. Pertanyaan pertama, Kak Audra, tidak mandi seharian atau tidak sikat gigi seharian? Tidak sikat gigi seharian. Wow, jadi mending nggak mandi daripada nggak sikat gigi. Oke. Karena saya pernah 1 hari nggak mandi. Film yang tidak pernah bosan ketika dinonton berkali-kali? Itu apa namanya nih? Aduh. Apa Kak? Apa sih namanya? Home Alone. Home Alone, Itu nggak oke. pernah bosan. Siap. Ada lagi sih tapi lupa. Rambut panjang atau rambut pendek? Susah. Sekarang sih pengen panjang. Oke, rambut panjang. Kak Audra Patiasina, Yes. paling nervous saat pertama kali kalau misalnya saya disuruh nyanyi. Oke. Benda yang selalu lupa dibawa kemana-mana? Nggak pernah sih saya orangnya detail. Oke, jadi selalu bawa semua? Selalu bawa. Yakin? Yakin. Nggak ada satupun? Maksudnya kalau sering nggak ada, tapi kalau pernah, tapi saya lebih memilih nggak bawa dompet daripada nggak bawa HP. Oh, jadi HP lebih penting ya? Soalnya dompet juga ada di HP. Iya, benar. Wallet. Yes. Lagu favorit saat ini? Lagu favorit saat ini, God Gave Me You. Oke. Lagi pengen cover. Siap. Korea atau India? India. Kak Audra? India? India. Really? Saya Oh my lebih suka God. Bollywood daripada saya bukan orang K-pop. Oke. Sebenarnya ada yang tanya, kenapa nggak suka K-pop? Bukan nggak suka, takutnya ketika bukan K-pop, maksudnya nonton film Iya, Korea atau Korea. drakor itu takut kejebak, takut tidak bisa move on. Yes. Makanya saya nggak mau gila sama kayak teman-teman saya yang pecinta drakor itu. Panas. Jadi India ya guys. Oke. Kak Audra, Yes. akun media sosial yang baru saja di unfollow. Apa Kak? Nggak ada. Nggak ada? Follow orang. Oke, baik banget sih orangnya. Terima kasih, blokir ya. Sama aja Bu. Beda kan pertanyaannya unfollow ya. Harus saya rubah pertanyaan harusnya. Masalahnya itu orang tuh saya blokir nggak unfollow. Oke, jadi ya nggak bisa ditanya Nggak lagi bisa ya. lah. Tapi ada nih yang diblokir oleh Ada. Yang Maha Esa. Lanjut. Ya. Banyak orang tidak tahu kalau Kak Audra Patiasina pernah
Pernah. Apa Kak? Saya pernah berbunuh diri. Really? Langsung iya. Oh my god. Really? Pernah. Kenapa Kak kalau boleh tahu? Permasalahannya cowok. Oh my god. Jadi kalau misalnya I can save the generation, ketika kita bisa menyelamatkan generasi dengan tahu integritas mereka seperti apa, value mereka seperti apa, barang-barang kayak gitu nggak pernah terjadi. Saya bangun Jujaro ini bukan dari kelebihan saya, tapi dari kekurangan saya. Wow, luar biasa. Jadi itu adalah rahasia besar di balik Kak Audra. Tapi kalau my inner circle sih udah tahu. Dulu banget waktu zaman awal-awal kuliah. Tapi itu pasti jadi pelajaran banget gitu. Tapi you know what? Itu waktu ketika di kamar saya lihat di situ ada gunting. Di sebelahnya tuh ada apa? Kitab. Luar biasa. Ya, itu langsung. Jadi nggak jadi ya. Puji Tuhan ya. Jadi Kak Audra masih sehat sampai sekarang ini. Oke, siap. Kak Audra, Iya. karir atau keluarga? Keluarga lah. Iya. Dan yang terakhir, siap. Kak Audra Patiasina, life changing moment. Wow, waktu ikut itu. Waktu ikut apa namanya nih? SEAP yang pertukaran pemuda sama menikah. Yang menikah, so sweet. Karena saya nggak bisa ada di titik sekarang ini kalau tidak menemukan pasangan hidup yang luar biasa. Itu Jadi pasangan penting. hidup kalian itu sangat penting. So for my husband, I love you. So sweet banget sih. Jadi udah rapid testnya udah selesai. Aduh Tuhan, puji Tuhan. Cukup menegangkan ya. Sampai merah loh mukanya. Panas guys, panas. Panas, sakit, siap. Ini Jadi udah peringatan banget. terima kasih Kak udah Sama-sama. rapid test ya, dan hasilnya semuanya positif, bernilai positif. Masalahnya sekarang kalau bilang positif di zaman ini tuh agak scary gitu. Bisa-bisa dijemput ya langsung di Rapid test karantina. saya positif pemirsa. Oke, sekarang sebelum kita menutup Bastory Inspirasi bersama Kak Audra, Ya. mungkin Kak Audra bisa sharing inspiration statement buat teman-teman yang nonton dari sosok seorang Kak Audra. Ini satu quotes yang sebenarnya baru kita sharing juga di jujaro.id, bahwa think again about what you are capable of before it's too late. Think again about what legacy you will leave behind before it is over. Artinya pikirkan benar-benar apa yang kamu bisa sebelum terlambat, dan pikirkan lagi legasi apa yang ingin kamu tinggalkan sebelum semuanya berakhir. Karena ketika orang bilang bahwa hidup cuma sekali, no, mati sekali, tapi hidup berhari-hari. Kalian setiap hari itu hidup. Jadi pikir lagi, kalau hari ini gagal, kegagalan itu bukan akhir dari segalanya. Karena yang namanya gagal tidak ada such a thing of gagal. Failure di dunia ini tuh saya nggak percaya. Kalau kalian tidak berhasil, artinya kalian akan lebih bijak. Kalian belajar dari kesalahan kalian. Tapi ketika kalian berhasil, itu namanya kesuksesan. Jadi tidak ada such of failure atau kegagalan dalam kalian punya hidup. So ketika aku bisa, Kakak Yarni bisa, semua teman-teman bisa, kalian juga bisa. Yes. Percaya, yakin ya. Of course. Kayak Agnes bilang, dream, believe, and make it happen. Ya, benar banget. Jadi terima kasih banyak Kak Sama-sama. Audra. Aduh, Seneng ini banget. semangatnya sampai ketular-tular, kita udah jadi rasa I'm so happy, of banget. course. Ya, terima kasih buat Kak Audra, dan terima kasih juga buat teman-teman semua yang udah nonton. you. Kita berjumpa lagi di Bastory Inspirasi berikutnya. Bye-bye.